Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku, pekan kemarin kita sudah masuk di mukadimah pembahasan kita. Kita akan melanjutkan, namun sebelumnya kita akan singgung beberapa poin penting. Yang pertama adalah tentang teks laporan percobaan. Nah, teks ini sendiri memiliki makna sebagai teks yang berisi paparan data secara terperinci yang merupakan hasil praktik pengamatan dan penelitian. Nah, teks laporan percobaan ditulis berdasarkan percobaan data setelah pengamat selesai melakukan percobaan atau penelitian. Jadi, yang namanya teks laporan itu ditulis setelah seorang pengamat atau seseorang yang melakukan uji atau percobaan rampung dari kegiatannya, baru dibuatkan laporan. Misalnya contohnya itu kalian menanam biji kedelai atau biji kecambah, kalian boleh membuatkan laporannya setelah kalian menyelesaikan kegiatan itu, begitu. Nah, kegiatan percobaan atau penelitian ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang ilmu alam, psikolog, atau sosial ya. Nah, muncul pertanyaan, kalau kemarin sudah kita lontarkan, ada nggak sih perbedaan antara teks deskripsi, eksplanasi, dan laporan? Nah, sebenarnya intinya di sini ya, bahwa teks laporan informasi digunakan jika menulis tentang sesuatu, misalnya sepeda. Jadi, informasi dalam teks laporan itu secara umum, tidak spesifik, ya. Sedangkan di teks deskripsi itu hanya menulis atau membicarakan sesuatu yang khusus, sifatnya khusus saja. Misalnya sepedaku. Jadi ada kataku yang menunjukkan kekhususan kepemilikan. Sedangkan pada teks laporan itu hanya kata sepeda saja, gitu ya. Nah, perbedaan yang lain di sini ya. Teks laporan berkaitan dengan pengklasifikasian atau penggambaran fenomena alam secara umum, bukan khusus. Sebab kalau khusus nanti masuknya ke deskripsi. Nah, adapun teks eksplanasi berkaitan dengan penjelasan bagaimana dan mengapa fenomena alam terjadi. Nah, ini akan kalian dapatkan rinciannya di kelas 11 nanti insya Allah. Nah, catatan tambahan, meskipun demikian tidak menutup kemungkinan dalam laporan hasil percobaan kita semua akan mendapatkan istilah-istilah semacam istilah deskripsi, istilah eksplanasi. Itu mungkin suatu saat kalian akan mendapatkan di dalam teks laporan informasi. Jadi jangan kaget, walaupun ketiga-tiganya ini ada perbedaan di titik-titik tertentu, tapi istilah ini juga akan digunakan bersamaan di dalam teks laporan informasi. Begitu. Nah, lanjut. Poin B, menyimpulkan informasi laporan percobaan. Nah, kita diminta untuk membandingkan kembali informasi yang didapatkan dari 3 contoh yang kemarin itu tentang sepeda ontel, dan gear itu ya. Moga aja kalian bisa mengklik kembali video kemarin untuk memantapkan ingatan. Nah, ditanya nih, manakah informasi yang lebih jelas? Ya, tentu kita akan memilih informasi yang lebih jelas itu ada dalam teks laporan. Kenapa? Karena teks laporan itu mencakup banyak sekali. Semakin lengkap laporan, itu akan semakin banyak informasi yang didapatkan. Nah, inilah mengapa teks laporan itu bisa lebih unggul dibandingkan dengan teks-teks yang lain. Nah, manakah informasi yang lebih lengkap? Ya, tentunya di dalam teks laporan juga, karena tadi disusun secara rinci dan lebih panjang ya. Apakah kejelasan informasi berkaitan dengan kelengkapan informasi? Ya, tentu. Apakah kejelasan informasi berkaitan dengan struktur penyajian? Ya, bisa jadi. Apakah kejelasan informasi berkaitan dengan unsur kebahasaan, tata bahasa, kata, dan kalimat yang digunakan? Ya. Nah, ini semua akan kita rincikan pada poin C nanti insya Allah.